Baik, perkenalkan nama saya David Brett Mortazebua dengan NIM 220856163. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari review paper yang berjudul Klasifikasi Citra Dermoskopik menggunakan CNN SVM. Latar belakang dari penelitian ini yaitu akromelanoma atau AM adalah subtipe melanoma yang muncul di telapak tangan, kaki, dan area kuku yang meskipun hanya menyumbang 2-3% dari seluruh kasus melanoma, namun AM ini umum terjadi pada pasien di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Oleh karena itu, klasifikasi dan deteksi dini AM sangat dibutuhkan. Terdapat tantangan diagnostik yaitu AMT agresif dan sudah diagnosis karena lokasinya yang rumit dan tantangan medis yang lain. Kemudian pendekatan hibrid yang digunakan yaitu menggabungkan CNN untuk ekstraksi fitur dan juga SVM untuk klasifikasinya. Selanjutnya kita masuk ke dataset dan pembagian data. Dataset yang digunakan yaitu dataset citra dermoskopik dari Yonsei University Health System dari Seoul, Korea, dengan total citra sejumlah 724 citra dermoskopik. Pembagian citranya itu 350 melanoma akral dan 374 nevusina. Kemudian untuk pelatihan dan pengujian, dataset ini dibagi menjadi tiga tahap. Yang pertama 90/10, kemudian 80/20, dan yang terakhir 70/30 untuk pelatihan dan pengujian. Kemudian pada tahap pre-processing, ada beberapa metode pre-processing yang digunakan untuk memastikan kualitas datanya. Yang pertama, pengubahan ukuran atau resizing, jadi semua citranya diubah menjadi 224 kali 224 pixel. Kemudian penghapusan artefak, contohnya seperti tanda penggaris, ruler, dan juga misalnya ada rambut, nah itu dihapus. Kemudian ada selanjutnya ada normalisasi data, itu datanya dinormalisasikan semuanya untuk biar seragam semuanya, biar mudah untuk eh, tahap ekstraksi selanjutnya. Kemudian pelabelan kelas, jadi setiap kelas diberi label sesuai dengan hasil yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke ekstraksi fitur. CNN secara otomatis mengekstraksi fitur dari citra. Ini berbeda dengan metode tradisional ya. Jadi CNN mempelajari fitur hierarkis langsung dari pixel secara otomatis. Tahap-tahapnya yaitu pertama input citra, citra yang tadi sudah di pre-processing dimasukkan ke dalam CNN. Kemudian masuk ke lapisan konvolusional, jadi dari citra tersebut pola dan teksturnya diekstraksi, kemudian masuk ke lapisan pooling yaitu mengurangi dimensi dari fitur dan tahap terakhir yaitu fiturnya sudah terekstrak. Klasifikasi yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan support vektor mesin atau SVM. Jadi hasil dari ekstraksi fitur sebelumnya eh, dijabarkan oleh SVM ini. Beberapa keunggulan dari SVM yaitu SVM dapat menemukan hyperplane terbaik untuk pembiasan kelas. Kemudian SVM juga efektif untuk mengatasi keterbatasan dataset. Jadi jika datasetnya sedikit, SVM ini paling cocok. Kemudian SVM juga mampu mengatasi overfitting pada data yang terbatas juga. Kemudian kita masuk ke metode evaluasi. Penelitian ini mengevaluasi kinerja model. Beberapa metrik standar digunakan dan hasilnya dianalisis berdasarkan skenario pembagian dataset. Ada tiga metrik yang digunakan. Nah, pertama confusion matrix, ada juga classification report dan erosion curve dan AUC. Berikut adalah hasil dari evaluasi model. Kinerja model bervariasi berdasarkan proporsi data. Skenario 90% pelatihan menghasilkan kinerja terbaik. Jadi di sini skenario yang kedua tadi 80/20 menghasilkan hasil 0,81. Kemudian skenario 70/30, skenario ketiga 0,84 hasil dari akurasi presisi recall F1 score dan AUC-nya. Sedangkan data yang pertama, skenario yang pertama 90/10 memberikan hasil 0,90 atau 90%. Jadi memang jumlah data yang lebih besar akan menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Kemudian kita masuk ke kesimpulan dari penelitian. Pendekatan hibrida CNN dan SVM ini cukup efektif dengan akurasi 0,94 dan AOC 0,94 yang tercapai. Hasil ini melampaui hasil dari studi-studi sebelumnya. Kelebihan dari paper ini pertama penggunaan CNN sebagai ekstraksi fitur. Jadi CNN ini merupakan ekstraksi fitur yang bekerja secara otomatis. Kemudian penggunaan SVM yang
Jelas sangat efektif untuk dataset yang berjumlah kecil. Kemudian hasil dari akurasinya cukup tinggi, 0,94. Nah, kemudian robustness dan generalisasinya baik, terus performanya unggul dari metode lain. Kemudian kekurangan. Keterbatasan CNN cukup terlihat untuk data-data kecil. Sangat berbanding terbalik dengan SVM yang efektif untuk dataset kecil. Kemudian pre-processing citra pada penelitian ini juga masih perlu peningkatan. Kemudian kita masuk ke tahap terakhir, yaitu saran untuk pengembangan ke depannya. Peneliti dapat mengeksplorasi arsitektur CNN lanjutan. Kemudian peneliti juga dapat menyempurnakan proses pre-processing. Kemudian peneliti juga dapat memvalidasi dataset yang lebih luas. Dan juga peneliti dapat mencoba menggunakan untuk pengklasifikasian alternatif.